firmanmu, firman Allahmu dengan manusia. Itulah sekarang pertanyaan kamu. saya bukan di situ, Bang. Pertanyaan saya. Kamu bukan tandingan saya. Pertanyaan saya kenapa keluarga Yesus? Kamu pengikut Nabi gila. Pertanyaan saya kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Mengatakan kepada Muhammad bahwa orang mengatakan kamu gila, itu yang meneruskan Allah. Nah, sementara di Markus itu yang menyatakan itu manusia, bukan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya bukan di situ. Jadi pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus di Markus itu dengan pernyataan Allah? Allahmu kenapa manusia. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Kau masih waras nggak cara berpikirmu? Kenapa? Masih waras nggak cara berpikirmu? Dengar. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nah, pertanyaan saya, apa urgensinya Muhammad dikatakan Allah itu gila? Apa urgensinya? Oke, saya jawab boleh? Pakai data, apa urgensinya harus dikatakan kepada Muhammad bahwa orang bilang kau gila? Saya jawab. Tuhanmu yang kau bilang suci. Coba, apa urgensinya? Saya jawab. Saya tanya dulu, Saya jawab ya, Bang. Saya jawab ya. Dijawab oleh ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di mana ayat selanjutnya? Kau katakan ayat selanjutnya. Kau kan pemuja Kristen kau. Hari ini kau tidak bisa kabur kau dengan saya. Di mana ayat selanjutnya kau baca? Sama saya harus pakai data, jangan pakai congor kau. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran yang kamu bacakan di mana Al-Quran? Jangan kau framing isi Al-Quranmu. Aduh. Ini saya bisa bicara nggak sih? Boleh bicara? Iya, datamu di mana? Datamu di mana? Anda kan bertanya. Saya kan bilang tadi Al-Quran surah Al-Hijr. Datamu di mana? Saya nggak butuh congor-congormu. Datamu di mana? Di Al-Quran. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11. Ayat 11. Tunggu saya baca. Iya, silakan. Nanti jawab ya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila ya? Itu hak pribadi mereka lah. Gimana sih? Allahu Akbar. Sekarang begini, apa urgensinya Allah itu meneruskan isi hati orang kepada Muhammad itu gila? Coba apa urgensinya? Saya jawab. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka orang-orang kafir, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Oke? Itu pernyataan tersebut melalui Al-Qur'an. Loh, setiap kali rasul datang pasti dianggap gila. Yesus dianggap gila enggak? Kutanya dulu. Yesus dianggap gila enggak? Itu enggak urgensi kawan, itu perkataan manusia, bukan. Lah iya kan Al-Qur'an mengatakan wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Nah, Yesus dianggap gila, diolok-olok enggak? Hei, Yesus diolok-olok enggak? Yesus diolok-olok enggak? Itu enggak urgensi, itu biasa itu. Sekarang apa Yesus diolok-olok tidak? Tuhan mau mengatakan Muhammad itu Yesus diolok-olok tidak? Aduh, gimana sih ini? Gimana sih gini? Kamu itu setarakan Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran saya kan menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir menuduh Rasulullah itu gila. Allah saya menjelaskan. Gak ada orang kafir di situ kawan. Kau memframing isi Al-Quranmu. Allahu Akbar. Kau penista isi Al-Quranmu. Tidak ada di situ orang kafir. Akbar. Masya tidak Allah. Ada orang kafir di situ. Saya tidak membaca Al-Quran kafir di situ. Bisa saja orang Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu begitu. Kenapa dituduh? Kenapa orang-orang kafir ini menganggap Rasulullah tidak ada kata kafir di situ? Karena orang-orang kafir itu terheran-heran dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran. Maka ayat selanjutnya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Itu. Kau memframing isi Al-Quranmu. Sehingga kemudian Al-Quran menerangkan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu dengarkan dulu. Aduh, gimana nih orang-orang Islam? Juma telah memframing isi Al-Qur'annya, menambah-nambahi.
Al-Quran itu bahasa Katanya Arab. kitab suci kok ditambah-tambahi. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di sini tidak ada kafir. Nah, kau membaca terjemahan kan? Kau? Coba kau membaca terjemahan. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Di sini tidak ada kata kafir. Kamu baca kata kafir itu dari terjemahan kan? Oh, berarti kalian itu bisanya bahasa Arab aja? Enggak, saya tanya samamu. Jangan saya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu yang kutanya. Kamu memahami Al-Quran ini dengan terjemahan. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Kamu memahami Al-Quran pakai terjemahan? Dengarkan dulu. Arab itu kau terjemahkan atau enggak? Saya tanya samamu. Kamu mengartikan Al-Quran saya ini dengan terjemahan. Terjemahannya ini salah. Tidak salah, kan ada kata mereka di situ. Juma, sudahlah, kau berhentilah engkau membahas isi Alkitab. Kalau enggak, malu kau kan? Malu kau. Malu enggak? Terus pertanyaan saya, kenapa kamu enggak jawab? Pertanyaan saya. Isi Al-Quran pertanyaan saya, kenapa kamu enggak jawab? Kenapa keluarganya Yesus menganggap Yesus gila? Ternyata salah ya, teman-teman. Terjemahan isi Al-Quran ternyata salah. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Isi Al-Quran ternyata salah, betul. Mengapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Juma telah menghina isi Al-Quran. Kalian harus melaporkan Juma ini. Telah memframing isi Al-Quran. Tidak orang ada Islam itu orang kafir, cerdas. Kamu paksa di situ ada kafir. Juma memframing. Tidak ada orang gila di Islam itu, nggak ada, Bang. Kamu mau teriak sampai pantatmu robek. Kamu malah ditertawakan umat Islam. Dengarkan ya orang-orang Islam ya. Karena umat Islam tahu yang menganggap Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir. Menangkap dia. Kalian harus melaporkan dia. Juma ini. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Juma memframing isi Al-Quran. Pertanyaan saya jawab. Kenapa keluarga Yesus? Yang dari bahasa Arab itu. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Salah enggak terjemahannya itu? Saya tanya dulu kamu. Kenapa justru saya yang dimatikan mic-nya, host? Dia nggak menjawab pertanyaan saya, host. Dia dengar Juma, selama ini kamu hanya bisa memframing. Jangan dimatikan, host. Kalau jagoannya sudah kalah, jangan gitu, host. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dianggap keluarganya gila? Dengarkan Juma, di situ tidak ada kata kafir. Ya udah, ya sudah. Sekarang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Iya, itu benar datanya. Itu hak mereka, wajar tidak suka. Nah, kenapa? Pertanyaan saya bukan itu. Kenapa? Kok kenapa? Lah, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang bukan firman Tuhan, tapi kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kok tanyalah keluarganya? Iya. Iya. Juma, kenapa Yesus dianggap gila? Aku sudah jawab. Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa keluarga Yesus? Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya loh. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Kamu telah menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Cuma menista isi Al-Quran. Saudara-saudara harus menjelaskan. Kamu yang menista Yesus karena kau mengatakan Yesus gila. Cuma menista isi Al-Quran, dia tambah-tambahi ada kata kafir di situ. Kamu yang menambah-nambahi. Tadi kau yang menambah-nambahi tadi. Tidak ada kata kafir dalam Al-Hijr 6. Kau yang menambah-nambahi, katanya keluarganya biarkan saja katanya. Ayat berapa lagi? Ayat 11 ya. Dan setiap kali seseorang rasul datang kepada mereka selalu memperoleh. Tidak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing itu Nah, sekarang kafir? pertanyaan saya, orang Islam itu memahami Al-Quran itu apakah cukup dengan terjemah? Menghina, menista Al-Quran. Udah gila ini, orang gila ini ditemani diskusi. Kau yang pengikut Nabi gila, bukan saya. Ya, kau nyembah Tuhan gila. Kau nyembah Tuhan gila.
Kau menyembah Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan gila. Kamu menyembah Tuhan gila. Harus mempertanggungjawabkan ini. Kamu menyembah Tuhan gila. Tuhan kok gila? Kafir di situ. Tuhan kok gila? Gimana dong? Itu bukan firman Tuhan. Kenapa kamu paksakan? Saya tidak mau tahu. Yang jelas keluarganya. Yang saya tahu keluarganya menganggap Yesus. Saya mau tanya, yang saya tahu, keluarga Yesus menganggap Yesus gila itu. Host, ini juga host, Juma ini. Saya mau tanya dulu Bang host. Itu di Markus itu firman Tuhan nggak, pernyataan manusia itu? Host, itu bukan firman Tuhan. Iya, sekarang kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Kenapa? Kamu aja, kenapa kamu menghina Yesus? Itu kan hakmu. Gimana menghina Yesus? Keluarganya yang menghina, mengatakan Yesus gila, bukan saya. Cuma, kenapa kau menghujat Yesus? Di mana saya menghujat? Yang mengatakan Yesus gila siapa? Saya atau keluarganya? Banyak rekaman saya tentang kamu. Mana? Tunjukkan. Di mana saya menghujat Yesus? Kalau saya tunjukkan kamu gimana? Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya, tunggu ya, saya buka. Kamu mau menghujat Yesus? Silakan. Ya, jangan dinaikkan yang lain dulu, host. Biar si Prof ini kubuat mencret. Kau yang mencret nggak bisa kau jawab. Yesus gila dibilang sama keluarganya. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu alasanmu. Itu yang EGP itu firman Tuhan, firman setan EGP yang jelas diberitakan bahwa Yesus gila oleh keluarganya. Teman-teman Islam, Juma ini menghina Al-Quran Kau yang menghina kitabmu, bukan firman Tuhan, bukan saya loh. Cuma menghina Al-Quran sendiri. Kamu yang menghina kitabmu. Ada kata kafir. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Kamu itu mengatakan kata kafir. Saya mau tanya. Kamu mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan. Apakah Allah mau mengatakan kata kafir? Yes. Paulus juga mengatakan kata kafir. Di Al-Hijr 6 itu kata kafir. Di mana? Mereka itu siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Kenapa kamu memframing? Makanya kalau kau tidak paham Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Kalau kau tidak paham Al-Quran, jangan kau bahas Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kata kafir di Al-Hijr 6. Mereka di situ siapa? Enggak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Mereka. Gak ada kata kafir di situ. Mereka di situ siapa? Merekanya ini siapa? Kenapa kau paksakan itu? Gak ada kata host. Saya mau tanya host. Ada nggak kata kafir di situ host? Siapa kata mereka di situ? Siapa yang dituju? Aduh, ini dah. Aduh, gila kau. Kau sudah gila kau. Aduh, dengar kau ya. Kau sudah gila. Pertama kau menuduh. Sekarang kau menuduh kitabmu bukan firman Tuhan. Yang kedua, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus Tuhanmu gila? Pertanyaan saya, kenapa? Markus itu firman Tuhan. Kenapa Markus? Yang kamu buka itu firman Tuhan. Kenapa Markus mengatakan Yesus gila? Itu firman Tuhan. Yang itu firman Tuhan nggak yang kamu angkat itu? Bukan. Jawab dulu. Bukan. Mencret kau kan? Bukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Apalagi Alkitab. Saya bertanya loh, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Sendiri kau hujat, apalagi Alkitab. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Pantas kau diadukan sidosma, penghujat kau. Pertanyaan saya loh. Aku sendiri kau hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Malah kau jawab itu bukan firman Tuhan. Dan meneruskan Muhammad itu nabi gila. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Nggak lanjut diskusinya. Nggak lanjut diskusinya. Gitu aja terus nggak. Aduh, anak kecil ini. Kamu yang tidak menjawab. Saya sudah menjawab. Dari tadi. Allah sudah menjawab di ayat 11 tadi. Ayat 11. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada kafir di situ. Di situ kata mereka siapa? Tidak ada kata kafir di situ. Saya tanya, kata mereka itu siapa? Jangan kau paksa saya. Makanya kau dongok.
Makanya kau ahlun. Sekarang pertanyaan saya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Al-Quranmu sendiri kau framing. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau itu menista Al-Quran. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kenapa? Itu bukan firman Tuhan. Saya tidak tanya itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Kau aja menghujat Yesus. Mana buktinya saya hujat Yesus? Kenapa kau diadukan si Dosma? Karena kau menghujat. Enggak, karena saya didatangi oleh misionaris pelacur agama bagi baju kaos kepada saya. Kamu itu menghujat. Ya kan? Mana? Kau benci dengan nama Yesus kan? Siapa bilang? Ini saya sedang bertanya. Saking cintaku kepada Yesus, saya bertanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Itu loh pertanyaan saya. Dengar ya. Itu bukan Tuhan. Mereka manusia. Saya tidak tanya Tuhan atau hantu. Yang saya tanya, kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Halo teman-teman. Tolong di-mute dia, host. Kita gini ya, saya rasa kita berikan waktu ya untuk saling berdiskusi ya. Bang Juma juga bisa memberikan waktunya untuk Prof Tok untuk menjawab. Pak Prof Tok juga berikan waktunya untuk Bang Juma menjawab. Jadi saya anggap tema yang pertama yaitu siapakah orang yang telah turun dari surga itu saya anggap sudah selesai. Yaitu kita bahas ke tema yang berbeda yaitu tentang kata gila yang dimana di dalam Al-Quran tadi Muhammad juga diberikan ke label gila dan juga Yesus diberikan label gila di dalam kitab Markus. Jadi izinkan Bang Juma menjelaskan, izinkan juga Prof Tok menjelaskan. Oke, silakan. Saya berikan waktunya kurang lebih 1 menit. Cuma ini memframing kerjanya. Al-Qurannya di framing. Ya kenapa kau nangis? Enggak ada yang nangis, kau yang nangis. Kenapa silakan nangis? Waktunya. Kenapa kau nangis? Aduh, jangan mencret lah Juma. Diam dulu, ini waktu saya. Kau yang pengikut silakan gila. Sekarang Juma. Ya, saya kan. Saya dulu kan. Kenapa kamu framing isi Al-Quran? Saya dulu kan. Betul? Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ayat ini menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Mekah. Hei, diam. Ini waktu saya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Silakan waktunya Juma. Pakai data. Di mute dulu orang gila ini, di mute dulu. Menerangkan perkataan dan ejekan orang-orang kafir Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 menit untuk Bang Juma. Ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah datang menyampaikan ayat suci Al-Qur'an kepada orang-orang kafir di kota Mekah. Mereka kemudian mengatakan, "Hai Nabi Muhammad, engkau yang mengaku sebagai nabi dan rasul Allah dan yang telah diturunkan Al-Quran kepadamu, sebenarnya ucapan dan dakwamu itu menunjukkan bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang gila atau ada tanda-tanda gila pada dirimu. Karena Al-Quran tidak mempunyai arti dan makna sedikit pun. Pertentangan dengan pendapat kami itu jelas dan menyalahi kepercayaan kami yang diwariskan nenek moyang kami." Sudah banyak sekali framingnya. Nah itu tafsir dari ayat suci Al-Quran. Iya, saya bacakan samamu. Kami tahu Islam itu apakah mungkin kamu menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan tidak sesuai dengan cerdik pandai dan ulama kami? Oke? Jadi itu adalah ucapan. Diam dulu. Itu adalah ucapan orang-orang kafir. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kata kafir di situ, kau memframing isi Al-Quran. Oke. Jadi di Markus itu, ya, saya baca dulu ya di Matius 4 ayat 4 ya. Firman Tuhan itu bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Markus itu keluarganya mengatakan, keluarganya siapa? Secara manusiawi. Itu bukan keluarganya. Di Markus, ya saya baca dulu ya. Host, tolong dulu di media host. Kenapa kamu kejang-kejang, Juma?
Kamu sedang membuktikan dirimu adalah pengikut Nabi gila di sini. Kamu katakan tadi bukan ucapan keluarganya. Silakan kau baca.